Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk hari ini semua? Sehat ya? Sehat, Bu. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mintakan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai kelas ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa selesai. Terima kasih, Raihan. Sebelum belajar, absen dulu. Kemudian hadir. Fatia, Muhammad Khalil Akram. Kita lanjut ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu mengenai teks cerita pendek. Dan Ibu yakin kalau konteks cerita kalian ini udah banyak kalian pelajari. Malahan di kelas 7 dulu itu ada cerita fabel, ada cerita fantasi, udah kalian pelajari juga, ya kan? Nah, di kelas 9 ini materi kalian ini adalah cerita pendek. Kan apa sih tujuan kita belajar hari ini? Jadi tujuan belajar kita ada dua. Yang pertama tadi kita mampu mengidentifikasi, artinya kita bisa mengenali yang mana unsur pembangun karya sastra dan kita bisa menyimpulkan unsur karya sastra itu apa saja yang disertai dengan bukti yang mendukung. Jadi kita udah tahu tujuan belajar kita hari ini apa? Kita akan masuk ke materi kita tentang unsur pembangunan dalam cerpen. Nah, sebelumnya udah baca cerpen yang Ibu kirimkan? Udah. Udah, Bu. Siapa yang bisa kasih gambaran ulang? Cerita Suntiang Itang apa? Anak cowok Ceritanya tentang apa? bantuin orang tuanya menjual suntiang. Jual Suntiang? Jujur. Menyewa. Menyewa. Oh iya. Terus, apa yang terjadi memang? Ya, suntiangnya kurang laku karena katanya masih kuno, udah kalah sama suntiang yang udah modern. Sebelumnya, kalian udah tahu nih cerita Suntiang itu seperti apa. Nah, di sini yang mau kita cari tahu, timbul masalah apakah di dalam cerita Suntiang tadi itu ada unsur pembangun enggak? Untuk kita mengetahui ada atau tidak unsur pembangun itu, kita harus tahu dulu unsur pembangun di dalam cerpen itu apa saja gitu. Nah, untuk itu, ini video materi, silakan disimak. Jika ada bagian yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Sudah diperhatikan tadi videonya? Apa-apa saja tadi yang pertama? Intrinsik sama Iya, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Yang akan kita bahas hari ini lebih ke unsur intrinsik. Ekstrinsik nanti akan kita bahas selanjutan di pertemuan berikutnya nanti. Namun karena tadi videonya agak patah-patah, mungkin karena faktor jaringan, kita dalami lagi dulu unsur intrinsik yang ada di dalam cerita pendek. Nah, coba diingat ya, ada 8 unsur intrinsik di dalam cerpen. Ada tema, kalian bisa lihat ada amanat, penokohan, kemudian ada latar, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Kita lihat yang pertama, ada tema. Nah, ini langsung to the point. Tema itu inti dari isi cerita. Ada yang masih belum paham tentang unsur intrinsik? Nggak ada, Bu. Udah paham semuanya? Sudah. Kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Bu, Wan, kan dia menggunakan gaya bahasa, Bu. Saya Iya. kayak majas. Biasanya kalau di cerpen itu sendiri, majas-majas seperti apa, Bu, yang saya keluar? oke, ingat nggak kalau Ibu bilang contohnya gini, angin itu berbisik padaku. Personifikasi ya, Bu? Betul. Kemudian misalnya Ibu bilang lagi gini, ayah saya menjadi tulang punggung keluarga. Metafora. Mantap, luar biasa. Baik, berikutnya kita akan masuk ke pembagian kelompok. Tadi kan kita timbul pertanyaan nih, apakah di dalam semua cerpen, termasuk cerpen Suntiang, ada unsur pembangun?
Nah, ini yang akan kita cari tahu. Nah, untuk itu Ibu akan bagikan kelompok. Kalian bisa melakukan diskusi dengan kelompok. Oh iya, udah diunduh ya LKPD-nya ya. Silakan, Ibu sudah LKPD-nya itu di Google Classroom. Silakan diunduh. Oke, silakan bergabung ya. Kelompok 1 ada Nabila sama Nadira. Ya, silakan dicek di Google Classroom, Nak, sudah ada kelompoknya. Kemudian kelompok 2 ada Khalil dengan Roza. Kelompok yang terakhir, kelompok 5 ada Faria dan Hilya. Silakan kalian menuju Google Classroom ya, di situ sudah dibagi kelompoknya. Nah, silakan dicatat. Kelompok 1 tema amanat, kelompok 2 tokoh penokohan, kelompok 3 latar dan sudut pandang, kelompok 4 alur, kelompok 5 itu gaya bahasa. Nah, silakan kalian cek di LKPD kalian masing-masing, Nak. Kalian berdiskusi di Google Classroom. Nah, perhatikan ya langkah kerjanya. Tadi cerpennya sudah dibaca. Identifikasi dulu, cari dulu unsur intrinsik ya, yang sesuai dengan Ibu bagikan tadi, diskusikan di Google Classroom-nya. Nah, tulis hasil identifikasi tadi itu ke kolom LKPD yang telah disediakan. Coba lihat, di bagian ini ya, diisinya dulu. Berarti kalau misalnya dapatnya gaya bahasa, kita carinya gaya bahasa yang ada di sudut tiang itu ya, Bu? Iya. Ada yang udah siap? Lagi, Bu. Siapa yang udah? Rehan? Ini Bu, saya share screen. Hasil identifikasi dari saya dari pandang dalam cerpen Sentiang ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Buktinya ada di perkataan dari si Nuzul. Ini Bu, dia memakai kata aku. Oke, iya, sip. Dia menggunakan kata aku di dalam cerita, berarti di sini dia menandakan sudut pandang orang pertama. Iya, mantap. Lanjut. Jadi Hilya di sini kami Hilya dan Fatia dapat 7 jenis yang menurut kami terkait majasnya, gaya bahasanya. Ada Mau tanggapan? nanya boleh, Bu? Iya, boleh. Silakan. Siap-siap. Majas sinestesia tuh gimana? Nah, oke, mantap pertanyaannya. Ini banyak kawan yang juga belum tahu. Mungkin yang tadi personifikasi udah sering dengar, ya kan? Nah, muncul tiba-tiba sinestesia. Bagaimana nih kelompok penyaji? Kalau majas sinestesia itu majas yang berhubungan dengan suatu indera untuk dikenakan pada indera yang lain. Oke, dia ada seperti pertukaran indera tadi, ya. Tadi metafora ada nggak, Nak? Enggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke, sedikit ya Ibu klarifikasi untuk yang nomor 1. Suntiang ama yang sudah naik daun. Naik daun di sini majas personifikasi, yakin? Naik daun itu kan ungkapan. Dia kayak perumpamaan. Kira-kira masuk majas apa? Itu yang metafora nggak, Bu? Iya. Itu dia metafora. Oke. Nah, jadi udah ya semua unsur pembangun tadi, unsur intrinsik sudah terbahas. Tadi udah ada tema, berarti ada ya di dalam cerita itu ya? Ada. Tema ada, amanat? Ada. 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 Kemudian tokoh penokohannya ada? Oke. Berarti lengkap ya? Semua yang 8 unsur tadi itu ada ya di dalam cerita? Iya, Bu. Oke, jelas berarti. Nah, semuanya sudah disampaikan dengan baik. Unsur-unsur tadi sudah dipresentasikan, kelompok juga sudah memberikan tanggapan. Nah, hasil yang sudah disampaikan
disampaikan tadi oleh seluruh kelompok, silakan kalian menyimpulkan di lembar LKPD yang di bawahnya, yang warna hijau. Silakan nanti dikumpulkan di sini, dan bukti-bukti tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman di bagian kolom ini. Ada 8 ya. Oke, baik anak-anak ibu semuanya, ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini masalah yang udah kita pelajari ini? Sudah dipahami? Sudah. Materi kita udah, penyampaian informasinya sudah tersampaikan semua, untuk unsurnya tadi juga sudah dibahas, ya. Nah, sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, coba Raihan, apa-apa saja tadi yang kita udah pelajari unsur intrinsik? Ada apa-apa saja tadi? Ada tema, ada tokoh, Ada tema. tokohan, terus ada tokoh dan tokohan. Oke, ada berapa berarti semua? Ada itu 8. Ada 8, ya. Itu unsur intrinsiknya, ya. Sebelum kita mengakhiri, kita lakukan evaluasi. Jadi, Ibu mintakan kalian untuk menjawab soal. Soalnya itu di classroom. Oh, ada evaluasi 2 ya, materi cerpen. Iya, ya. Dan itu harus dikerjakan hari ini. Untuk evaluasinya itu nanti langsung aja klik di linknya itu. Nanti kalian bisa langsung jawab soal multiple choice, pilihan ganda. Ada 10 soal, jadi satu soal itu nilainya itu 10. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Yang dapat Hilya simpulkan, di cerita Sengkang ini terdapat banyak juga amanat-amanatnya tentang sebuah kebudayaan pertama, terus juga bagian dari sosok amak yang amat sabar. Pesan itu bisa nggak kita terapin dalam kehidupan kita? Bisa banget. Oke, ada lagi nggak? Apalagi yang kalian dapati dari belajar hari ini? Apa masalah? Boleh itu yang positif, boleh itu yang mungkin kekurangannya, yang negatifnya. Biar nanti di pembelajaran selanjutnya kita tidak mengulang kekurangan yang ada pada hari ini. Nggak bisa kumpul classroom. Ini ya, ada kendala ya, kendala di LPD-nya ya. Nanti kita cek lagi apa masalah punya Dian, biar nanti ke depan nggak bermasalah lagi. Oke, ingin menyampaikan insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita itu akan mempelajari tentang struktur yang ada di dalam cerita pendek. Nah, itu nanti akan sangat berhubungan dengan alur yang sudah dibahas tadi. Tapi nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya tentang unsur pembangun. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Semuanya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga prokes ya. Tetap jaga jarak, jaga pakai masker, terus juga cuci tangan yang bersih. Kalau bisa dihindari dari kumpulan ramai, hindarilah. Ya, silakan pimpin teman-temannya berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Pembelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.